Jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya, Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya, Prof. Ini ada himbauan nggak sih, Prof, kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh
berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa, itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof, maksudnya anak sekolah. Apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti gitu diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara.
Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya, Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Nah, ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu Prof terkait itu? iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof. Maksudnya anak sekolah, apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar
Dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti Gitu ya. diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi.
Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum. Kan nyuruh 2 tahun paling lama. Ini udah setahun nggak dibahas-bahas. Partai Buruh dan Serikat Buruh, kami anti korupsi, berusaha untuk memberantas korupsi. Di Kemenaker itu gudangnya korupsi. Dan di DPR lebih parah lagi. RUU Ketenagakerjaan 1 tahun cuma dibentuk panja doang. Kasihan Presiden. Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia, Tribuners, akan menggelar aksi serentak pada Kamis 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai Partai Buruh bersama dengan Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta, tapi juga akan diikuti oleh aksi nasional yang rencananya digelar di 38 provinsi di Indonesia. Untuk membahas terkait persiapan aksi demonstrasi yang akan digelar pada 28 Agustus ini, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom dan akan berbincang bersama dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Ada Bang Said Iqbal di sana. Bang Said Iqbal, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam sehat semua, Mbak. Salam Tribuner. sehat. Bang Said Iqbal, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kami dalam program Tribus on Focus. Bang Said, ini kan akan ada aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada esok hari. Sejauh mana sudah Bang persiapannya untuk aksi demonstrasi esok? Besok tanggal 28 Agustus 2025 akan ada aksi serempak di seluruh Indonesia. Rencana kami di 38 provinsi, ya, di 300 kabupaten kota, ya, yang diorganisir oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, ya, termasuk KSPI yang kami singkat KSPPB. Jadi Partai Buruh dengan serikat-serikat buruh mengorganisir aksi demonstrasi besok. Aksi besok adalah aksi damai, ya, tidak ada kekerasan. Kami anti kekerasan. Dan ini organisasi yang resmi, yang terbiasa melakukan aksi-aksi damai. Kami belum pernah aksi ricu atau terjadi kekerasan. Dan kami juga sudah menghimbau, ya, secara terbuka kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang akan juga melakukan aksi di luar dan memakai data pemerintah dan undang-undang keputusan MK nomor 168 tahun 2024 yang sudah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, yaitu kenaikan upah minimum adalah sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Inflasi sudah kami hitung data BPS Oktober 2024 sampai September 2025 sekitar 3,46%. Pertumbuhan ekonomi dengan kurun waktu yang sama adalah 5,1% sampai dengan 5,2%. Sehingga kalau dijumlahkan, inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu 8,46%. Indeks tertentunya kami pakai 1,0. Karena tahun lalu Bapak Presiden Prabowo memberikan indeks tertentu, kenaikan upah minimum kemarin itu adalah 0,9. Dengan demikian didapatlah kalau dibulatkan 8,5%. Jadi itu pakai rumusnya keputusan MK, pakai datanya BPS pemerintah. Jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya, tapi oke lah, kita akan nanti diskusikan di Dewan Pengupahan. Yang kedua, yang berikutnya adalah hapus outsourcing. Kita minta keputusan mahkamah menyatakan tidak ada lagi pekerja alih daya atau pekerja outsourcing, yang adalah jenis pekerjaan outsourcing. Jadi pekerjaannya yang di outsourcing. Pekerja alih dayanya udah nggak ada lagi. Pekerja outsourcing itu nggak ada. Udah dilarang oleh MK. Nah, jenis pekerjaannya apa? Ya, itulah nanti
Menteri Tenaga Kerja yang menentukan pembatasan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu, kita minta peraturan pemerintah nomor 35 tentang pekerja alih daya tahun 2021 itu dicabut. Sudah ada keputusan MK. Isu yang kedua adalah stop PHK. Sampai hari ini hampir 9 bulan dari mulai May Day, ya sebelum May Day juga Pak Presiden Prabowo sudah minta dibentuk Satgas PHK, usulan kami itu. Belum dibentuk-bentuk. PHK masih ada loh di retail, ya, di elektronik, di tekstil masih ada walaupun udah melandai. Jadi Satgas PHK mana? Yang ketiga adalah kami minta reformasi pajak untuk buruh. PHK dapat pesangon, dipajakin sama negara. Padahal kan orang lagi susah kehilangan pekerjaan, hapus pajak pesangon. Begitu pula saat hari raya, hapus pajak THR. Hapus pajak jaminan hari tua. Karena itu memberatkan buruh. Dan buruh perempuan yang sudah menikah, bayar pajaknya lebih mahal dari buruh laki-laki yang sudah menikah. Itu diskriminasi, harus sama. Dan yang terakhir, reformasi pajak itu kita minta PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulannya. Sehingga ada saving, buruh nabung, belanja. Kalau dia belanja, purchasing power naik. Kalau purchasing power naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Dan lapangan kerja akan terbuka, tidak ada PHK. Yang keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. MK nyuruh 2 tahun paling lama. Ini udah setahun nggak dibahas-bahas. Makanya kita ke DPR, ya, yang merugikan buruh. Yang kelima, berantas korupsi. Itu kasus Noel itu kan karena tidak adanya pembuktian terbalik harta pejabat. Harusnya ada pembuktian terbalik harta pejabat, dan ketika dia korupsi dimiskinkan. Caranya apa? Rancangan undang-undang perampasan aset. Partai Buruh dan Serikat Buruh, kami anti korupsi, berusaha untuk memberantas korupsi. Di Kemenaker itu gudangnya korupsi, selain izin TKA, sertifikasi K3, izin agen outsourcing, tidak bayar upah minimum, itu gudang korupsi semua itu di Kemenaker. Ya, maka RUU perampasan aset perlu disahkan. Dan yang terakhir, yang keenam, pemilu harus bersih supaya buruh sejahtera, rakyat sejahtera. Kalau pemilunya kotor, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang kotor seperti sekarang ini, korupsi terus. Kalau korupsi, biaya perusahaan kan meningkat tajam. Kalau biaya perusahaan meningkat tajam, yang dikurangin apa? Labor cost, biaya buruh. Sehingga buruh tidak akan sejahtera kalau ada korupsi. Nah, itulah 6 isu yang kami akan sampaikan dalam aksi damai sekali lagi. Dan anti kekerasan. Aksi ini juga serempak ya, diikuti totalnya puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia. Misal di Banten tuh di Serang, mungkin 3.000 sampai 5.000 orang. Di Jawa Barat, di Bandung, itu sekitar 4.000-an sampai 5.000 orang. Di Jawa Tengah, di Semarang, mungkin 1.000 sampai 2.000 orang. Di Jawa Timur, di Surabaya, itu banyak juga tuh. Mungkin 3.000 sampai 5.000 orang. Di Batam, Kepulauan Riau, itu 2.000-an orang. Di Makassar, di Gorontalo, di Banjarmasin, di Ternate, di Ambon, ya, di Medan, di Bengkulu, di Lampung, dan daerah-daerah ibu kota provinsi lainnya. Demikian, Mbak. Oke, Bang Said, ini kan memang tadi ada 6 total begitu ya dari tuntutan yang kemudian akan dilakukan pada aksi esok hari. Artinya tuntutan yang sudah berlaku ini juga sekaligus sebagai penegasan dan mendesak pemerintah agar lebih cepat bersikap, karena menurut Partai Buruh begitu ya, dan juga KSPI sendiri cukup lambat ini Bang pergerakannya. Sangat lambat. Partai Buruh, KSPI itu pendukungnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Kami sudah terbuka ya menyatakan itu. Pidato dan narasi Pak Prabowo sungguh memberikan semangat buat rakyat Indonesia termasuk buruh. Tapi di tingkat operasional para menterinya hancur. Nggak jalan. Contoh Satgas PHK. Mana? Nggak ada. Outsourcing PP nomor 35 tahun 2021 seharusnya ketika Pak Presiden Prabowo menyatakan, ya hapus outsourcing, maka harusnya Menteri Tenaga Kerja mencabut PP nomor 35 tahun 2021 tadi,
Karena kan sudah ada putusan MK. Nah, apalagi upah. Sampai hari ini belum ada perundingan di Dewan Pengupahan. Dan di DPR lebih parah lagi. RUU Ketenagakerjaan 1 tahun cuma dibentuk panja doang. Kasihan Presiden. Kami sekali lagi ini aksi menyampaikan aspirasi. Jangan dihambat. Kalau dihambat meledak nanti. Hanya masalah waktu aja. Nah, cuma tentu dikanalisasi, nanti kerjasama dengan pihak keamanan, dengan DPR-nya sendiri, supaya nanti bisa ditemui di DPR pada saat aksi. Setelah itu aksi mungkin bisa dibubarkan lebih cepat kalau sudah ada satu pertemuan untuk mendengarkan aspirasi buruh. Demikian, Mbak. Dan artinya aksi yang diselenggarakan besok ini juga harapannya pada saat itu atau besok di hari Kamis ini akan ada dialog langsung yang akan dilakukan oleh perwakilan Partai Buruh, Bang Said Iqbal? Sekali, Mbak. Kita akan berharap misal contoh rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kan kita mau bawa konsepnya juga. Mau nggak DPR menerima kami? Kan itu persoalannya. Begitu pula rancangan undang-undang perampasan aset tentang korupsi. Kalau nggak noel-noel baru itu banyak. Banyak di Kemenaker itu. Bongkar sekalian menterinya diperiksa yang sebelumnya maupun menteri yang sekarang. Ya, kita ingin inilah satu momentum. Begitu pula untuk menghindari PHK, apalagi tarif Trump kan udah mulai berlaku. Segera kita harus bentuk Satgas PHK dan reformasi pajak yang memberatkan buruh harus ditinjau ulang untuk didiskusikan. Demikian, Mbak. Oke, jadi harapannya esok ini tidak hanya kemudian aksi yang disampaikan oleh para buruh saja, tapi ada wadah ya, Bang Said Iqbal ya, yang kemudian bisa dibuka oleh wakil rakyat untuk kemudian bisa berdiskusi secara langsung. Bang Said, saya ingin minta komentar Anda sedikit. Ini ada statement dari Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko yang mengatakan sudah mengetahui akan adanya rencana ini dan responnya adalah meminta Partai Buruh dan juga KSPI ini untuk bersabar karena merevisi undang-undang setelah putusan MK ini butuh waktu yang juga tidak sebentar. Bagaimana menurut Anda? Pertama, kami sangat hormat ya dengan, saya biasa memanggil beliau Bang Dasko, sangat hormat. Beberapa kali kasus-kasus buruh yang sangat prinsip, beliau langsung turun tangan dan membantu, bahkan memfasilitasi bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, seperti kasus upah minimum secara nasional, upah minimum di Jawa Barat, persoalan BUMN, PT POS, kami sangat apresiasi. Dan sikap beliau bahwa itu untuk meminta bersabar, kita setuju. Tentu beri ruang juga kepada buruh untuk menyampaikan aspirasi. Aksi sepanjang damai, anti kekerasan, itu juga konstitusional. Dan aksi adalah cara buruh untuk mengingatkan pemerintah dan DPR RI, baik pimpinan maupun anggotanya, tidak terlena dengan bicara kenaikan gaji saja yang menyakiti hati rakyat, agar mereka sadar ada aspirasi yang belum dan sedang dibahas. Nah, khususnya rancangan undang-undang ketenagakerjaan, kami setuju. Tapi masih tinggal waktu 1 tahun. Pengalaman saya sebagai tim perumus undang-undang beberapa dekade yang lalu, itu biasanya 3 tahun. Tarik-tarikannya kuat sekali antara kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh dan kepentingan pemerintah. Di seluruh dunia, labor law atau undang-undang perburuan itu memang tarikannya kencang. Karena tripartit. Kalau yang lain kan cuma antara pemerintah dan rakyat. Biasa itu. Kalau ini 3 partit, 3 kepentingan. Itu biasanya 3 tahunan. Nah, ini udah lewat 1 tahun. Kita akan bersabar, tapi izinkan kami juga menyampaikan aspirasi. Dan kita mengucapkan terima kasih pada Pak Sufmi Dasko untuk mau memberikan ruang untuk kita menyampaikan aksi pada hari Kamis 28 Agustus 2025 nanti. Begitu pula pada jajaran kepolisian kami ucapkan terima kasih, termasuk Pak Kapolri tentu, Pak Kapolda Metro Jaya yang memberi kesempatan kita untuk aksi secara damai. Demikian. Bang Said Iqbal, kalau kita melihat bagaimana rencana aksi damai ini agar tidak ada perusuh dan sebagainya, begitu kan? Apakah kemudian ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak KSPI ataupun Partai Buruh agar memastikan nanti seluruh jalannya demonstrasi ini berjalan tertib dan tidak ada dalam tanda kutip penyusup lah yang mencoba untuk membuat aksi damai ini berantakan seperti itu? Partai Buruh dan KSPI khususnya ya, di dalam koalisi serikat pekerja besar ini,
kita kan ada 73 serikat buruh nih yang bergabung di koalisi serikat pekerja ini. Khususnya KSPI kan udah berpuluh-puluh tahun kita aksi, nggak pernah ada masalah kan. Kalau memang disikapi dengan represif malah memancing. Lebih baik dikanalisasi, diberi ruang, kita dialogkan. Misal, udah aksi jangan terlalu lama, misal juga aksinya jangan memancing kelompok-kelompok lain untuk bergabung sehingga ada sebagian kelompok yang melakukan kekerasan. Nah, sudah terbiasa, ya. Jadi insya Allah karena kami sudah terbiasa, maka kita bisa yakinkan dengan izin Tuhan aksi besok damai dan anti kekerasan. Yang kedua, kita punya pengamanan internal Garda Metal. Garda Metal itu kan internalnya KSPI. Nah, mereka biasanya akan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain yang mencoba mempenetrasi, memancing mungkin ya kericuhan. Nah, biasanya itu didekati oleh Garda Metal, dijaga, diingatkan, mereka biasanya mau mendengar Garda Metal. Dan yang ketiga, sebelum aksi kan kita juga sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian, ya dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Kami berdiskusi memastikan jangan ada anasir-anasir yang mungkin ya, yang tidak ikut dalam aksi ini, yang tiba-tiba kemudian bergabung dan kemungkinan menimbulkan kericuhan. Kami sudah antisipasi itu. Demikian. Kami yakin damai dan tertib. Oke, baik. Insya Allah ini juga menjadi harapan besar agar aksi besok juga berjalan damai dan tujuan utamanya adalah dibukanya dialog ya, Bang Said Iqbal, ya, untuk kemudian betul. bisa disampaikan dari para buruh ini kepada wakil rakyat seperti itu. Bang Said Iqbal, saya ingin minta sedikit komentar dari Anda. Ini kan sudah setahun berlalu masa pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana Pak Presiden berkali-kali mengatakan ingin mensejahterakan rakyat kecil, begitu kan? Fokus juga pada isu ketenagakerjaan. Kalau dari penilaian Bang Said Iqbal sendiri, apakah sejauh ini implementasinya sudah cukup baik atau seperti apa, Bang? Pandangan Partai Buruh dan KSPI sudah cukup baik. Itu bisa dilihat dari penetapan kenaikan upah minimum yang Presiden langsung turun tangan untuk tahun 2025. Ya, tahun ini kan naik 6,5%. Padahal pengusaha hanya pingin 3,28% termasuk menterinya. Kan dinaikkan 2 kali lipat. Itu kami apresiasi. Kemudian pembentukan koperasi desa. Itu sangat membantu buruh-buruh yang kembali ke desa, yang karena PHK. Kemudian juga koperasi desa Merah Putih ya, yaitu makan bergizi gratis. Anak-anak buruh kan banyak dapat itu. Makanan bergizi gratis. Itu meringankan bagi orang tua mereka yang menjadi buruh pabrik, buruh tani, buruh perusahaan, buruh informal, ya kita bersyukur. Dan juga kebijakan yang rencana tapi belum terjadi ya, perumahan 3 juta rumah tapi belum terjadi. Sekali lagi di tataran kebijakan kita menyampaikan baik, dan Pak Prabowo ada keberpihakan pada orang kecil termasuk buruh. Yang jadi masalah menterinya. Percaya deh, menterinya ini nggak kerja secara total terhadap apa yang diinginkan oleh Presiden. Kita bisa lihat PPN naik 11% jadi 12%, Presiden yang ambil alih, tidak jadi. Kenaikan upah minimum yang harusnya Menaker diambil alih oleh Presiden, diumumkan. THR untuk ojol yang harusnya dialihkan oleh Menaker diambil alih oleh Presiden. Supaya tidak terjadi PHK diambil alih oleh Presiden. Kasihan Presidennya, kita harus bantulah. Kami menghimbau para menteri sebagai pembantu Presiden bekerjalah sungguh-sungguh dan ejawantahkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Presiden, jangan hanya berhenti di tataran kebijakan dan orasi-orasi saja. Demikian, Pak. Oke, ini agar tidak semuanya harus Presiden langsung turun tangan ya, Bang ya. Jadi bisa betul. diwakilkan ke tangan-tangannya yang lain, karena di kabinet ini juga kementeriannya juga harus untuk kemudian bisa mengambil sikap yang tegas agar kinerjanya juga bisa terlihat dan dirasakan dampaknya seperti itu. Baik, 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Said Iqbal. Yang pertama mengenai arah dari Partai Buruh sendiri kan akan melaksanakan aksi demonstrasi besok begitu ya. Kalau ternyata belum ada kesempatan untuk dibukanya ruang diskusi, akan seperti apa, Bang? Tentu kita akan melanjutkan strategi kami itu kami sebut konsep lobby aksi.
Misal, rancangan undang-undang ketenagakerjaan, Partai Buruh dan KSPI dan Koalisi Serikat Pekerja sudah ada sandingannya, pokok-pokok pikirannya, prinsip-prinsipnya ada. Misal rancangan undang-undang perampasan aset, kami pun punya sandingan. Misal tentang reformasi pajak, apa gagasannya, kami sudah ada konsep. Nanti kami akan lobby kembali pertemuan setelah 28 Agustus, bisa pertemuan dengan DPR, RDPU, pertemuan dengan pemerintah. Kita nggak tabu. Tidak ada hal yang tabu, karena ini untuk Indonesia. Kan Pak Prabowo begitu, untuk rakyat, untuk Indonesia. Bahkan kalau perlu kami minta waktu bertemu Pak Prabowo, Partai Buruh minta waktu bertemu Pak Prabowo. Nah, itu disebut konsep lobby. Dan kami akan lanjutkan aksi kalau tidak menemukan jalan untuk mendengarkan setidak-tidaknya diwujudkan apa yang menjadi isu-isu perjuangan kaum buruh. Aksi-aksi akan dilanjutkan, bahkan lebih besar. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang, sebagai closing statement juga mungkin dari Bang Said Iqbal, bagaimana kemudian pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada para buruh yang esok hari akan sama-sama melakukan aksi damai, Bang, silahkan. Kepada seluruh buruh di Indonesia, di 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, saya minta untuk melakukan aksi dengan damai, tertib, anti kekerasan, lakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan sampaikan 6 isu perjuangan kaum buruh, petani, nelayan, dan publik masyarakat untuk kepada para gubernur atau DPRD setempat di tingkat provinsi, dan tentu di DPR RI. Khususnya di DPR RI, hindari kejadian seperti yang tanggal 25 Agustus, karena kan yang ingin kita sampaikan isunya, bukan ributnya. Dan kepada aparat keamanan, kami berterima kasih telah memberikan ruang kami untuk melakukan aksi, dan mohon hindari represivitas. Saya yakin nggak ada represif. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Said Iqbal membersamai kita Tribuners dalam program Tribusan Fokus kali ini. Semoga besok juga kemudian aksi demonstrasinya bisa benar-benar terlaksana sesuai dengan tuntutan yang diharapkan, Bang, dan juga berjalan dengan damai sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekali lagi Bang Said Iqbal, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak Tribuners semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Bang Said Iqbal dalam Tribusan Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribusan Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, aksi unjuk rasa akan dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih ada 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga DKI Jakarta yang siap terjun ke lapangan. Adapun terdapat 6 tuntutan yang dilayangkan dalam demo pada Kamis 28 Agustus, yang mana tuntutan pertama menuntut untuk penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, serta menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. Tuntutan kedua mengenai penyetopan PHK bentuk dari Satgas PHK. Yang ketiga ada reformasi pajak perburuhan, yang mana dalam tuntutan ini ada sejumlah tuntutan lagi. Yang pertama penaikan PTKP senilai Rp7.500.000 per bulannya, dan juga ada penghapusan pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan juga hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Yang keempat ada pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Yang kelima yaitu pengesahan RUU perampasan aset yang berisi tentang pemberantasan korupsi. Sementara yang terakhir ada revisi RUU Pemilu mengenai redesain sistem pemilu 2029. Said menyebut bahwa aksi serupa juga akan digelar serentak di sejumlah provinsi dan kota industri besar di Indonesia seperti Serang, Bandung, hingga Gorontalo. Said menyebut bahwa aksi damai yang akan digelar ini diberi nama Hostum,
yang merupakan singkatan dari hapus outsourcing tolak upah murah. Unjuk rasa ini dilakukan dalam momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh agar pemerintah berpihak kepada kepentingan para pekerja. Perlu diketahui, dalam hal ini buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini didasari atas formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga indeks lainnya. Menanggapi rencana demo yang akan berlangsung tersebut, sebanyak 4.531 personel gabungan telah disiapkan oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ari Syam Indradi menyebut bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan untuk memastikan aktivitas demo berjalan lancar. Meski demikian, Kombes Ari tetap mengimbau agar para pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib. Sebelum puluhan ribu buruh bersiap melakukan demo ini, gedung DPR RI sudah terlebih dahulu didemo oleh massa pada Selasa 26 Agustus. Massa yang terdiri dari warga hingga siswa ini menuntut penghapusan tunjangan perumahan DPR RI yang disebut-sebut mencapai 50 juta rupiah. Namun demo tersebut berlangsung dengan ricuh hingga malam hari. Ratusan massa bahkan sempat diamankan oleh aparat sebelum akhirnya dilepaskan kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan nyuruh 2 tahun paling lama, ini udah setahun nggak dibahas-bahas. Partai Buruh dan Serikat Buruh, kami anti korupsi, berusaha untuk memberantas korupsi. Di Kemenaker itu gudangnya korupsi, dan di DPR lebih parah lagi. RUU Ketenagakerjaan 1 tahun cuma dibentuk panja doang. Kasihan Presiden. Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia, Tribuners akan menggelar aksi serentak pada Kamis 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai Partai Buruh bersama dengan Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta, tapi juga akan diikuti oleh aksi nasional yang rencananya digelar di 38 provinsi di Indonesia. Untuk membahas terkait persiapan aksi demonstrasi yang akan digelar pada 28 Agustus ini, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom dan akan berbincang bersama dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Ada Bang Said Iqbal di sana. Bang Said Iqbal, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam sehat semua, Mbak. Salam Tribuner. sehat. Bang Said Iqbal, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kami dalam program Tribus Unfocus. Bang Said, ini kan akan ada aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada esok hari. Sejauh mana sudah Bang persiapannya untuk aksi demonstrasi esok? Besok tanggal 28 Agustus 2025 akan ada aksi serempak di seluruh Indonesia. Rencana kami di 38 provinsi, ya, di 300 kabupaten kota, ya, yang diorganisir oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, ya, termasuk KSPI yang kami singkat KSPPB. Jadi Partai Buruh dengan serikat-serikat buruh mengorganisir aksi demonstrasi besok. Aksi besok adalah aksi damai, ya, tidak ada kekerasan. Kami anti kekerasan, dan ini organisasi yang resmi, yang terbiasa melakukan aksi-aksi damai. Kami belum pernah aksi ricu atau terjadi kekerasan. Dan kami juga sudah menghimbau, ya, secara terbuka kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang akan juga melakukan aksi di luar KSPI dan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh untuk tidak memprovokasi terjadinya kekerasan. Terutama kelompok-kelompok yang kemarin diduga dari kelompok anarko. Kami minta dengan hormat jangan ada kekerasan. Aksi ini akan membawa 6 isu utama. Yang pertama adalah kami namakan HOSTUM, hapus outsourcing tolak upah murah, yaitu naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%, dan memakai data pemerintah dan undang-undang keputusan MK nomor 168
tahun 2024 yang sudah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, yaitu kenaikan upah minimum adalah sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Inflasi sudah kami hitung data BPS Oktober 2024 sampai September 2025 sekitar 3,46%. Pertumbuhan ekonomi dengan kurun waktu yang sama adalah 5,1% sampai dengan 5,2%. Sehingga kalau dijumlahkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu 8,46%. Indeks tertentunya kami pakai 1,0. Karena tahun lalu Bapak Presiden Prabowo memberikan indeks tertentu, kenaikan upah minimum kemarin itu adalah 0,9. Dengan demikian didapatlah kalau dibulatkan 8,5%. Jadi itu pakai rumusnya keputusan MK, pakai datanya BPS pemerintah. Jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya, tapi oke lah, kita akan nanti diskusikan di Dewan Pengupahan. Yang kedua, yang berikutnya adalah hapus outsourcing. Kita minta keputusan mahkamah menyatakan tidak ada lagi pekerja alih daya atau pekerja outsourcing, yang adalah jenis pekerjaan outsourcing. Jadi pekerjaannya yang di outsourcing. Pekerja alih dayanya udah nggak ada lagi. Pekerja outsourcing itu nggak ada. Udah dilarang oleh MK. Nah, jenis pekerjaannya apa? Ya, itulah nanti Menteri Tenaga Kerja yang menentukan pembatasan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu, kita minta peraturan pemerintah nomor 35 tentang pekerja alih daya tahun 2021 itu dicabut. Sudah ada keputusan MK. Isu yang kedua adalah stop PHK. Sampai hari ini hampir 9 bulan dari mulai May Day, ya sebelum May Day juga Pak Presiden Prabowo sudah minta dibentuk Satgas PHK, usulan kami itu. Belum dibentuk-bentuk. PHK masih ada loh di retail, ya, di elektronik, di tekstil masih ada walaupun udah melandai. Jadi Satgas PHK mana? Yang ketiga adalah kami minta reformasi pajak untuk buruh. PHK dapat pesangon, dipajakin sama negara. Padahal kan orang lagi susah kehilangan pekerjaan, hapus pajak pesangon. Begitu pula saat hari raya, hapus pajak THR. Hapus pajak jaminan hari tua. Karena itu memberatkan buruh. Dan buruh perempuan yang sudah menikah, bayar pajaknya lebih mahal dari buruh laki-laki yang sudah menikah. Itu diskriminasi. Harus sama. Dan yang terakhir, reformasi pajak itu kita minta PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulannya. Sehingga ada saving, buruh nabung, belanja. Kalau dia belanja, purchasing power naik. Kalau purchasing power naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Dan lapangan kerja akan terbuka, tidak ada PHK. Yang keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. MK nyuruh 2 tahun paling lama. Ini udah setahun nggak dibahas-bahas. Makanya kita ke DPR, ya, yang merugikan buruh. Yang kelima, berantas korupsi. Itu kasus Noel itu kan karena tidak adanya pembuktian terbalik harta pejabat. Harusnya ada pembuktian terbalik harta pejabat, dan ketika dia korupsi dimiskinkan. Caranya apa? Rancangan undang-undang perampasan aset. Partai Buruh dan Serikat Buruh, kami anti korupsi. Terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri.
Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya, Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya, Prof. Ini ada himbauan nggak sih, Prof, kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya, Prof. Maksudnya anak sekolah. Apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu, Prof, daripada pelajar-pelajar ini, Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya, Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka.
Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada
demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya. Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof. Maksudnya anak sekolah, apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti dihimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing.
2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Primob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMJ Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya, Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof. Maksudnya anak sekolah, apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti Gitu ya. sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia.
Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres Jajaran. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024.
Diketahui Saroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Saroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya, Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya, Prof. Ini ada himbauan nggak sih, Prof, kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya, Prof. Maksudnya anak sekolah, apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu, Prof, daripada pelajar-pelajar ini, Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti gitu diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya, Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran.
Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan, rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah.
Ya. Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu Prof terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof. Maksudnya anak sekolah, apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif.
Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat "orang tolol sedunia" kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya. Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi, ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak
Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof, maksudnya anak sekolah. Apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti gitu diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMJ Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak.
Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat "orang tolol sedunia" kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya. Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof. Maksudnya anak sekolah. Apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti gitu diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka.
Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada
demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya, Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya, Prof. Ini ada himbauan nggak sih, Prof, kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya, Prof. Maksudnya anak sekolah. Apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu, Prof, daripada pelajar-pelajar ini, Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya, Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing.
2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres jajaran. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat orang tolol sedunia kepada massa yang menuntut pembubaran DPR.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024. Diketahui Sahroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Sahroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya. Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof. Maksudnya anak sekolah. Apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR pada Kamis 28 Agustus. Aksi demo tersebut diperkirakan bakal diikuti oleh 10.000 buruh. Demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membawa 6 tuntutan. Berikut 6 tuntutan ribuan buruh yang bakal disampaikan dalam demo besar-besaran. 1. Menghapus sistem outsourcing. 2. Menolak kebijakan upah murah. 3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. 4. Mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. 5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. 6. Melaksanakan reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal pada Rabu 27 Agustus. Para buruh yang akan melakukan demo itu berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga bakal digelar serentak di berbagai provinsi di Indonesia.
Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya bakal digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Total ada 4.531 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan aksi besar-besaran yang akan diikuti 10.000 buruh. Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob, Mabes, Dence, Kodim Jakarta, Kogas Sabara, Satpol PP, dan Dishub. Serta ada 632 personel yang berasal dari Polres Jajaran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengonfirmasi kabar itu. Ia mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan jika massa yang hadir cukup banyak dan menutup ruas jalan depan DPR. Namun jika masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan dilakukan pengalihan arus. Polisi juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas tol dalam kota. Pihak kepolisian bakal segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak demo. Terkait aksi besar-besaran yang diprakarsai Partai Buruh itu, polisi mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif. Polisi juga mengimbau warga untuk selalu mengikuti informasi terkini terkait arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMJ Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Senin 25 Agustus lalu berujung ricuh. Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala buka suara. Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi pada Senin lalu di gedung MPR DPR RI adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Menurutnya setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Sementara itu terkait para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut-ikutan demonstrasi, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berada di luar negeri. Seperti diketahui bahwa demo bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga di lokasi demonstrasi. Adapun aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR RI. Salah satunya terkait wacana kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gerbang DPR membawa poster protes bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara" serta bendera merah putih dan simbol tengkorak ala serial One Piece. Sebagai informasi, saudara, bahwa demo di DPR RI akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo digelar oleh kelompok buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% hingga penghapusan sistem outsourcing. Pada demo besok itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan setidaknya 4.531 personel gabungan guna mengamankan aksi unjuk rasa. Di tengah gelombang protes muncul kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia sempat melontarkan kalimat "orang tolol sedunia" kepada massa yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, mantan Wakapolri. Ogroseno mengaku sakit hati dengan pernyataan Sahroni tersebut. Pasalnya, ia juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sosok Ogroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian. Setelah pensiun, Ogroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Imin pada Pilpres 2024.
Diketahui Saroni sendiri sudah memberikan klarifikasi buntut kontroversi pernyataannya terkait pembubaran DPR. Saroni menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah. Ya. Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi ini sudah dinyatakan sebagai anak-anak ya Prof. Ini ada himbauan nggak sih Prof kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya Prof. Maksudnya anak sekolah. Apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu Prof daripada pelajar-pelajar ini Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya Prof? Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ribuan buruh bakal menggelar aksi demo besar-besaran di untuk memberantas korupsi. Di Kemenaker itu gudangnya korupsi. Selain izin TKA, sertifikasi K3, izin agen outsourcing, tidak bayar upah minimum, itu gudang korupsi semua itu di Kemenaker. Ya, maka RUU perampasan aset perlu disahkan. Dan yang terakhir, yang keenam, pemilu harus bersih supaya buruh sejahtera, rakyat sejahtera. Kalau pemilunya kotor, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang kotor seperti sekarang ini, korupsi terus. Kalau korupsi, biaya perusahaan kan meningkat tajam. Kalau biaya perusahaan meningkat tajam, yang dikurangin apa? Labor cost, biaya buruh. Sehingga buruh tidak akan sejahtera kalau ada korupsi. Nah, itulah 6 isu yang kami akan sampaikan dalam aksi damai sekali lagi. Dan anti kekerasan. Aksi ini juga serempak ya, diikuti totalnya puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia. Misal di Banten tuh di Serang, mungkin 3.000 sampai 5.000 orang. Di Jawa Barat, di Bandung, itu sekitar 4.000-an sampai... Sejak pagi tadi, imbauan terkait dengan bekerja dari rumah untuk para pegawai DPR RI ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 2797/Sekjen _08/2025 tertanggal 27 Agustus yang beredar pada Kamis pagi tadi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus atau pada hari ini. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membenarkan adanya imbauan WFH untuk para pegawai DPR. Menurut Saroni, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Sekali lagi peserta pas aksi dengan melewati kita atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi kini bola itu telah sampai di DPR RI. Kini bola itu sampai di DPR RI. Masih semangat berjuang kawan-kawan. Masih mata-mata kita lakukan karena kecintaan kita terhadap negeri ini. Perjuangan buruh Indonesia bersama dengan KSPPB tak kenal lelah, tak kenal waktu. Pantang menyerah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, lawan! Lawan! Dan yang ketiga, alasan paling penting lagi. Bapak Prabowo sangat pro rakyat. Di akhir-akhir pidatonya pasti pro rakyat. Pak Prabowo menginginkan kita merdeka dari kemiskinan. Apa yang kawan-kawan? Kita punya upah layak, punya upah tinggi. Kan waktunya mepet ya. Dia ada 3 alasan kawan-kawan. Jangan ada keraguan-raguan lagi. Ketika ada instruksi organisasi, itu instruksi dari Serikat Pekerja atau dari Partai Buruh, jangan ragu-ragu kita lagi turun ke jalan. Masa depan kita atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi kini bola itu telah sampai di DPR RI. Kini bola itu sampai di DPR RI. Masih semangat berjuang kawan-kawan. Udah. Ke kiri 38 jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Terus masuk Satgas, masuk di belakang mobil komando. Ke kiri 38 jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini bakal mau diberi dari belakang. Terus masuk Satgas, masuk di belakang mobil
Saat ini masa buruh dari KSPPB sudah berdatangan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti jalannya aksi demo pada siang hari ini. Mereka membawa atribut seperti spanduk berisi tuntutan, kemudian juga ada bendera berwarna oranye yang merupakan simbol dari federasi mereka masing-masing. Para buruh ini mengenakan pakaian serba hitam serta juga menggunakan penutup kepala warna merah. Saat ini sudah mulai dilakukan orasi di mobil komando yang sudah tadi datang lebih dulu untuk nantinya menyampaikan aspirasi para buruh. Yang paling utama adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Para buruh ini menuntut agar UMR pada tahun 2026 naik sebesar 8,5% hingga 10,5%. Adapun terkait dengan tuntutan para buruh ini, selain menuntut penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah, mereka juga menuntut untuk stop PHK, lalu ada reformasi pajak perburuhan, kemudian menuntut mensahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan RUU perampasan aset, dan juga revisi RUU pemilu. Aksi demo hari ini diikuti oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kemudian ada Partai Buruh, dan juga Serikat Buruh dari gabungan sejumlah federasi. Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya pada Rabu 27 Agustus mengatakan bahwa gerakan ini diberi nama Hostul. Said menyebut aksi ini sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja. Said juga memastikan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan secara damai. Selain di Jakarta, aksi demo juga dilakukan para buruh di sejumlah daerah seperti Semarang, Surabaya, kemudian ada di Batam, Kepulauan Riau. Saat ini di depan gedung DPR MPR RI sudah mulai dipenuhi oleh massa. Mereka membawa tuntutan dan juga membawa sejumlah atribut terkait dengan aksi demo ini. Selain massa buruh, juga terpantau ada para pedagang kaki lima yang nantinya akan menjajakan makanan mereka dan juga mendukung jalannya aksi demo ini. Dari Satgas KSPI dan Partai Buruh. Sekali lagi peserta masa aksi dengan melewati Jelang aksi demo pada pukul 12 siang nanti, saat ini para buruh melakukan aksi long march atau berjalan kaki dari titik kumpul mereka di depan gedung TVRI di Senayan, Jakarta menuju depan gedung DPR RI. Mereka tentunya membawa sejumlah atribut bendera, serikat buruh, dan juga spanduk tuntutan. Satu di antaranya adalah masa aksi ini, mereka membawa bendera mereka berwarna merah dan juga massa sendiri mengenakan pakaian gelap. Sebelumnya massa dari berbagai federasi ataupun organisasi sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR MPR RI dan sudah mulai menyuarakan aspirasi mereka. Mereka membawa atribut bendera dan juga mulai menyuarakan yel-yel ataupun tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat. Satu di antaranya adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Saat ini
mobil komando di lokasi juga sudah mulai menyampaikan orasi oleh orator dari pihak buruh sendiri. Dari pihak buruh yang mengikuti aksi ini berasal dari Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal. Saat ini kondisi di sekitar gedung DPR RI mulai ditutup ataupun disekat oleh pihak kepolisian. Ini mengingat aksi demo dari para buruh akan segera dilakukan pada siang hari ini. Sebelumnya, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka sudah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas yang bersifat situasional. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan apabila massa buruh sudah sampai memakan badan jalan. Terkait dengan aksi demo ini, pihak buruh mengklaim akan ada 10.000 orang ataupun 10.000 buruh yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Meski begitu, terkait dengan aksi ini juga para pedagang kaki lima mulai berdatangan di sekitaran lokasi untuk menjajakan dagangan mereka untuk para buruh yang melakukan aksi demonstrasi. Terkait dengan penutupan arus lalu lintas, Korlantas Polri menginformasikan bahwa akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan di Jakarta pada Kamis 28 Agustus untuk mengantisipasi kemacetan imbas konsentrasi massa di depan gedung DPR RI. Penutupan total diberlakukan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Kompleks DPR MPR sejak siang hingga malam hari. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, Bendungan Hilir, serta jalur alternatif lainnya. Sementara akses menuju tol dalam kota dari arah Senayan juga ditutup sementara. Pengendara diarahkan untuk menggunakan pintu tol Selipi atau Semanggi. Selain itu juga rekayasa situasional disiapkan di sejumlah titik lain seperti Merdeka Selatan, Monas, dan juga Harmoni ini untuk menyesuaikan dengan pergerakan massa. Selain penutupan arus lalu lintas, juga sejumlah rute dari Transjakarta nantinya juga dipersiapkan untuk apabila nantinya ada konsentrasi massa yang terjadi, ada sejumlah rute yang akan dihentikan sementara. Selain Transjakarta juga ada KRL yang
nantinya hanya akan beroperasi hingga stasiun Kebayoran atau tidak melanjutkan perjalanan ke Palmerah ataupun Tanah Abang karena adanya kerumunan massa di perlintasan dekat DPR RI. Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat untuk menghindari area terdampak dan memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Terkait dengan aksi demo ini, sejumlah orang dari massa buruh sudah mulai berdatangan di depan gedung DPR RI. Dalam video yang Anda saksikan di layar saat ini, massa menggelar spanduk yang bergambarkan Ketua PAN, Zulkifli Hasan. Mereka menginjak spanduk tersebut sebagai bentuk protes dan juga bentuk kekecewaan. Selain gambar Zulkifli Hasan, juga ada gambar dari anggota DPR RI Eko Patrio yang turut diinjak-injak oleh massa aksi demo pada hari ini. Akan tetapi kini bola itu telah sampai di DPR RI. Kini bola itu sampai di DPR RI. Oleh semangat berjuang kawan-kawan, mata-mata kita lakukan karena kecintaan kita terhadap negeri ini. Perjuangan buruh Indonesia bersama dengan KSPPB tak kenal lelah, tak kenal waktu. Pantang menyerah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, lawan! Lawan! Dan yang ketiga, alasan paling penting lagi, Bapak Prabowo sangat pro rakyat. Di akhir-akhir pidatonya pasti pro rakyat. Pak Prabowo menginginkan kita merdeka dari kemiskinan. Apa intinya kawan-kawan? Kita punya upah layak, punya upah tinggi. Kan waktunya mepet ya. Dia ada 3 alasan kawan-kawan. Jangan ada keraguan-raguan lagi. Ketika ada instruksi organisasi, itu instruksi dari Serikat Pekerja atau dari Partai Buruh, jangan ragu-ragu kita lagi turun ke jalan. Ini merupakan situasi di dalam area gedung, maksudnya di area gedung DPR RI, yang tepatnya di parkiran, terpantau lengang atau tidak banyak kendaraan yang diparkir di sana. Ini juga termasuk imbas dari imbauan kepada para pegawai DPR RI untuk bekerja dari rumah pada Kamis 28 Agustus seiring dengan adanya aksi demonstrasi buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat yang dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan. Selain parkiran yang sepi, saat ini pengamanan di gedung DPR RI juga diperketat sejak pagi tadi. Imbauan terkait dengan bekerja dari rumah untuk para pegawai DPR RI ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 2797/Sekjen _08/2025 tertanggal 27 Agustus yang beredar pada Kamis pagi tadi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai
di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus atau pada hari ini. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membenarkan adanya imbauan WFH untuk para pegawai DPR. Menurut Saroni, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Dari Satgas PSPI Depan Teguh. Sekali lagi peserta masa aksi dengan melewati gerak, udah. Ke kiri 3 langkah jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini bakal mau ke kiri. Dari belakang. Terus langsung masuk Satgas, langsung masuk di belakang mobil komando. Ke kiri 3 langkah jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini bakal mau ke kiri. Dari belakang. Terus langsung masuk Satgas, langsung masuk di belakang mobil komando. Gerak, udah. Ke kiri 3 langkah jalan. Saat ini massa buruh dari KSPPB sudah berdatangan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti jalannya aksi demo pada siang hari ini. Mereka membawa atribut seperti spanduk berisi tuntutan, kemudian juga ada bendera berwarna oranye yang merupakan simbol dari federasi mereka masing-masing. Para
buruh ini mengenakan pakaian serba hitam serta juga menggunakan penutup kepala warna merah. Saat ini sudah mulai dilakukan orasi di mobil komando yang sudah tadi datang lebih dulu untuk nantinya menyampaikan aspirasi para buruh. Yang paling utama adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Para buruh ini menuntut agar UMR pada tahun 2026 naik sebesar 8,5% hingga 10,5%. Adapun terkait dengan tuntutan para buruh ini, selain menuntut penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah, mereka juga menuntut untuk stop PHK, lalu ada reformasi pajak perburuhan, kemudian menuntut mensahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan RUU perampasan aset, dan juga revisi RUU pemilu. Aksi demo hari ini diikuti oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kemudian ada Partai Buruh, dan juga Serikat Buruh dari gabungan sejumlah federasi. Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya pada Rabu 27 Agustus mengatakan bahwa gerakan ini diberi nama Holstum. Said menyebut aksi ini sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja. Said juga memastikan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan secara damai. Selain di Jakarta, aksi demo juga dilakukan para buruh di sejumlah daerah seperti Semarang, Surabaya, kemudian ada di Batam, Kepulauan Riau. Saat ini di depan gedung DPR MPR RI sudah mulai dipenuhi oleh massa. Mereka membawa tuntutan dan juga membawa sejumlah atribut terkait dengan aksi demo ini. Selain massa buruh, juga terpantau ada para pedagang kaki lima yang nantinya akan menjajakan makanan mereka dan juga mendukung jalannya aksi demo ini. Dari Satgas PSPI dan Partai Buruh. Sekali lagi peserta masa aksi jangan melewati Jelang aksi demo pada pukul 12 siang nanti, saat ini para buruh melakukan aksi long march atau berjalan kaki dari titik kumpul mereka di depan gedung TVRI di Senayan, Jakarta menuju depan gedung DPR RI. Mereka tentunya membawa sejumlah atribut bendera, serikat buruh, dan juga spanduk tuntutan. Satu di antaranya adalah masa aksi ini, mereka membawa bendera mereka berwarna merah dan juga massa sendiri mengenakan pakaian gelap. Sebelumnya massa dari berbagai federasi ataupun organisasi sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR MPR RI dan sudah mulai menyuarakan aspirasi mereka. Mereka membawa atribut bendera dan juga mulai menyuarakan yel-yel ataupun tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat. Atau diantaranya adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Saat ini mobil komando di lokasi juga sudah mulai menyampaikan orasi oleh orator dari pihak buruh sendiri. Dari pihak buruh yang mengikuti aksi ini berasal dari Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal.
Saat ini kondisi di sekitar gedung DPR RI mulai ditutup ataupun disekat oleh pihak kepolisian. Ini mengingat aksi demo dari para buruh akan segera dilakukan pada siang hari ini. Sebelumnya, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka sudah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas yang bersifat situasional. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan apabila massa buruh sudah sampai memakan badan jalan. Terkait dengan aksi demo ini, pihak buruh mengklaim akan ada 10.000 orang ataupun 10.000 buruh yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Meski begitu, terkait dengan aksi ini juga para pedagang kaki lima mulai berdatangan di sekitaran lokasi untuk menjajakan dagangan mereka untuk para buruh yang melakukan aksi demonstrasi. Terkait dengan penutupan arus lalu lintas, Korlantas Polri menginformasikan bahwa akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan di Jakarta pada Kamis 28 Agustus untuk mengantisipasi kemacetan imbas konsentrasi massa di depan gedung DPR RI. Penutupan total diberlakukan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan kompleks DPR MPR sejak siang hingga malam hari. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, Bendungan Hilir, serta jalur alternatif lainnya. Sementara akses menuju tol dalam kota dari arah Senayan juga ditutup sementara. Pengendara diarahkan untuk menggunakan pintu tol Selipi atau Semanggi. Selain itu juga rekayasa situasional disiapkan di sejumlah titik lain seperti Merdeka Selatan, Monas, dan juga Harmoni ini untuk menyesuaikan dengan pergerakan massa. Selain penutupan arus lalu lintas, juga sejumlah rute dari Transjakarta nantinya juga dipersiapkan untuk apabila nantinya ada konsentrasi massa yang terjadi, ada sejumlah rute yang akan dihentikan sementara. Selain Transjakarta juga ada KRL yang nantinya hanya akan beroperasi hingga stasiun Kebayoran atau tidak melanjutkan perjalanan ke Palmerah ataupun Tanah Abang karena adanya kerumunan massa di perlintasan dekat DPR RI. Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat untuk menghindari area terdampak dan memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Terkait dengan aksi demo ini, sejumlah orang dari massa buruh sudah mulai berdatangan di depan gedung DPR RI. Dalam video yang Anda saksikan di layar saat ini, massa menggelar spanduk yang bergambarkan Ketua PAN, Zulkifli Hasan. Mereka menginjak spanduk tersebut
sebagai bentuk protes dan juga bentuk kekecewaan. Selain gambar Zulkifli Hasan, juga ada gambar dari anggota DPR RI Eko Patrio yang turut diinjak-injak oleh massa aksi demo pada hari ini. Akan tetapi kini bola itu telah sampai di DPR RI. Kini bola itu sampai di DPR RI. Oleh karena semangat berjuang kawan-kawan, mata-mata kita lakukan karena kecintaan kita terhadap negeri ini. Perjuangan buruh Indonesia bersama dengan KSPPB tak kenal lelah, tak kenal waktu. Pantang menyerah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, lawan! Lawan! Dan yang ketiga, alasan paling penting lagi, Bapak Prabowo sangat pro rakyat. Di akhir-akhir pidatonya pasti pro rakyat. Bapak Prabowo menginginkan kita merdeka dari kemiskinan. Apa intinya kawan-kawan? Kita punya upah layak, punya upah tinggi. Kan waktunya mepet ya. Dia ada 3 alasan kawan-kawan. Jangan ada keraguan-raguan lagi. Ketika ada instruksi organisasi, itu instruksi dari serikat pekerja atau dari partai buruh, jangan ragu-ragu, kita lagi turun ke jalan. Ini merupakan situasi di dalam area gedung, maksudnya di area gedung DPR RI, yang tepatnya di parkiran, terpantau lengang atau tidak banyak kendaraan yang diparkir di sana. Ini juga termasuk imbas dari imbauan kepada para pegawai DPR RI untuk bekerja dari rumah pada Kamis 28 Agustus seiring dengan adanya aksi demonstrasi buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat yang dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan. Selain parkiran yang sepi, saat ini pengamanan di gedung DPR RI juga diperketat sejak pagi tadi. Imbauan terkait dengan bekerja dari rumah untuk para pegawai DPR RI ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 2797/Sekjen /08/2025 tertanggal 27 Agustus yang beredar pada Kamis pagi tadi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus atau pada hari ini. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membenarkan adanya imbauan WFH untuk para pegawai DPR. Menurut Saroni, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Jalan aja,
Ke kiri 3 langkah jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini kamu mau ke kiri dari belakang. Terus langsung masuk Satgas, langsung masuk di belakang mobil komando. Ke kiri 3 langkah jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini kamu mau ke kiri dari belakang. Terus langsung masuk Satgas, langsung masuk di belakang mobil komando. Ke kiri 3 langkah jalan. Saat ini masa buruh dari KSPPB sudah berdatangan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti jalannya aksi demo pada siang hari ini. Mereka membawa atribut seperti spanduk berisi tuntutan, kemudian juga ada bendera berwarna oranye yang merupakan simbol dari federasi mereka masing-masing. Para buruh ini mengenakan pakaian serba hitam serta juga menggunakan penutup kepala warna merah. Saat ini sudah mulai dilakukan orasi di mobil komando yang sudah tadi datang lebih dulu untuk nantinya menyampaikan aspirasi para buruh. Yang paling utama adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Para buruh ini menuntut agar UMR pada tahun 2026 naik sebesar 8,5% hingga 10,5%. Adapun terkait dengan tuntutan para buruh ini, selain menuntut penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah, mereka juga menuntut untuk stop PHK, lalu ada reformasi pajak perburuhan, kemudian menuntut mensahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan RUU perampasan aset, dan juga revisi RUU pemilu. Aksi demo hari ini diikuti oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kemudian ada Partai Buruh, dan juga Serikat Buruh dari gabungan sejumlah federasi. Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya pada Rabu 27 Agustus mengatakan bahwa gerakan ini diberi nama Holstum. Said menyebut aksi ini sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
Saya juga memastikan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan secara damai. Selain di Jakarta, aksi demo juga dilakukan para buruh di sejumlah daerah seperti Semarang, Surabaya, kemudian ada di Batam, Kepulauan Riau. Saat ini di depan gedung DPR MPR RI sudah mulai dipenuhi oleh massa. Mereka membawa tuntutan dan juga membawa sejumlah atribut terkait dengan aksi demo ini. Selain massa buruh, juga terpantau ada para pedagang kaki lima yang nantinya akan menjajakan makanan mereka dan juga mendukung jalannya aksi demo ini. Dari Satgas PSPI Departemen Guru. Sekali lagi peserta masa aksi dengan melewati Jelang aksi demo pada pukul 12 siang nanti, saat ini para buruh melakukan aksi long march atau berjalan kaki dari titik kumpul mereka di depan gedung TVRI di Senayan, Jakarta menuju depan gedung DPR RI. Mereka tentunya membawa sejumlah atribut bendera, serikat buruh, dan juga spanduk tuntutan. Satu di antaranya adalah masa aksi ini, mereka membawa bendera mereka berwarna merah dan juga massa sendiri mengenakan pakaian gelap. Sebelumnya massa dari berbagai federasi ataupun organisasi sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR MPR RI dan sudah mulai menyuarakan aspirasi mereka. Mereka membawa atribut bendera dan juga mulai menyuarakan yel-yel ataupun tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat. Satu di antaranya adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Saat ini, mobil komando di lokasi juga sudah mulai menyampaikan orasi oleh orator dari pihak buruh sendiri. Dari pihak buruh yang mengikuti aksi ini berasal dari Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal. Saat ini kondisi di sekitar gedung DPR RI mulai ditutup ataupun disekat oleh pihak kepolisian. Ini mengingat aksi demo dari para buruh akan segera dilakukan pada siang hari ini. Sebelumnya, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka sudah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas yang bersifat situasional. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan apabila massa buruh sudah sampai memakan badan jalan. Terkait dengan aksi demo ini, pihak buruh mengklaim akan ada 10.000 orang ataupun 10.000 buruh yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Meski begitu, terkait dengan aksi ini juga para pedagang kaki lima mulai berdatangan di sekitaran lokasi untuk menjajakan dagangan mereka untuk para buruh yang melakukan aksi demonstrasi.
Terkait dengan penutupan arus lalu lintas, Korlantas Polri menginformasikan bahwa akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan di Jakarta pada Kamis 28 Agustus untuk mengantisipasi kemacetan imbas konsentrasi massa di depan gedung DPR RI. Penutupan total diberlakukan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Kompleks DPR MPR sejak siang hingga malam hari. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, Bendungan Hilir, serta jalur alternatif lainnya. Sementara akses menuju tol dalam kota dari arah Senayan juga ditutup sementara. Pengendara diarahkan untuk menggunakan pintu tol Selipi atau Semanggi. Selain itu juga rekayasa situasional disiapkan di sejumlah titik lain seperti Merdeka Selatan, Monas, dan juga Harmoni ini untuk menyesuaikan dengan pergerakan massa. Selain penutupan arus lalu lintas, juga sejumlah rute dari Transjakarta nantinya juga dipersiapkan untuk apabila nantinya ada konsentrasi massa yang terjadi, ada sejumlah rute yang akan dihentikan sementara. Selain Transjakarta juga ada KRL yang nantinya hanya akan beroperasi hingga stasiun Kebayoran atau tidak melanjutkan perjalanan ke Palmerah ataupun Tanah Abang karena adanya kerumunan massa di perlintasan dekat DPR RI. Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat untuk menghindari area terdampak dan memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Terkait dengan aksi demo ini, sejumlah orang dari massa buruh sudah mulai berdatangan di depan gedung DPR RI. Dalam video yang Anda saksikan di layar saat ini, massa menggelar spanduk yang bergambarkan Ketua PAN, Zulkifli Hasan. Mereka menginjak spanduk tersebut sebagai bentuk protes dan juga bentuk kekecewaan. Selain gambar Zulkifli Hasan, juga ada gambar dari anggota DPR RI Eko Patrio yang turut diinjak-injak oleh massa aksi demo pada hari ini. Telah sampai di DPR RI. Kini bola itu sampai di DPR RI. Oleh karena semangat berjuang kawan-kawan, mata-mata kita lakukan karena kecintaan kita terhadap negeri ini. Perjuangan buruh Indonesia bersama dengan KSPPB tak kenal lelah, tak kenal waktu, pantang menyerah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, lawan! Lawan! Dan yang ketiga, alasan paling penting lagi, Bapak Prabowo sangat pro rakyat. Di akhir-akhir pidatonya pasti pro rakyat. Pak Prabowo menginginkan kita merdeka dari kemiskinan. Apa intinya kawan-kawan? Kita punya upah layak, punya upah tinggi. Karena waktunya mepet ya. Dia ada 3 alasan kawan-kawan.
Jangan ada keraguan-raguan lagi. Ketika ada instruksi organisasi, itu instruksi dari serikat pekerja atau dari partai buruh, jangan ragu-ragu, kita lagi turun ke jalan. Ini merupakan situasi di dalam area gedung, maksudnya di area gedung DPR RI, yang tepatnya di parkiran terpantau lengang atau tidak banyak kendaraan yang diparkir di sana. Ini juga termasuk imbas dari imbauan kepada para pegawai DPR RI untuk bekerja dari rumah pada Kamis 28 Agustus seiring dengan adanya aksi demonstrasi buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat yang dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan. Selain parkiran yang sepi, saat ini pengamanan di gedung DPR RI juga diperketat sejak pagi tadi. Imbauan terkait dengan bekerja dari rumah untuk para pegawai DPR RI ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 2797/Sekjen _08/2025 tertanggal 27 Agustus yang beredar pada Kamis pagi tadi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus atau pada hari ini. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membenarkan adanya imbauan WFH untuk para pegawai DPR. Menurut Saroni, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Sekali lagi peserta masa aksi dengan melewati Belok kiri di dalam jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Terus masuk Satgas, masuk di belakang mobil komando. Kiri di dalam jalan. Dilarang masuk
Masuk Satgas, masuk di belakang mobil komando. Saat ini massa buruh dari KSPPB sudah berdatangan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti jalannya aksi demo pada siang hari ini. Mereka membawa atribut seperti spanduk berisi tuntutan, kemudian juga ada bendera berwarna oranye yang merupakan simbol dari federasi mereka masing-masing. Para buruh ini mengenakan pakaian serba hitam serta juga menggunakan penutup kepala warna merah. Saat ini sudah mulai dilakukan orasi. Massa buruh saat ini sudah berkumpul di depan gedung DPR RI untuk mengikuti jalannya demo pada Kamis 28 Agustus. Terkait dengan aksi demo ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal sudah tiba di lokasi demo. Adapun untuk arus lalu lintas menuju ke gedung DPR RI sudah mulai ditutup oleh pihak kepolisian. Selengkapnya terkait dengan situasi terkini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Reza Denny. Baik Tribuners, selamat siang. Hari ini Kamis 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR MPR RI, massa buruh menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di kawasan Senayan, dan mereka sudah berkumpul di depan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto sejak pukul kurang lebih 10 waktu Indonesia Barat, dan hingga kini masih terus berdatangan dari berbagai penjuru gitu, dan sudah ada beberapa orasi dari unsur buruh, dari para serikat pekerja, antara lain dari KSPSI, dari Serikat Pekerja Nasional, dan masih banyak serikat pekerja lainnya yang akan menyampaikan orasi. Dan memang tema besar dari aksi masa ini adalah bagaimana tingginya ketimpangan sosial antara unsur buruh dan juga anggota DPR RI, yang mana sempat ramai dalam beberapa hari belakangan soal tunjangan kinerja, kemudian soal gaji, dan soal tunjangan lain-lainnya yang itu sangat berbeda jauh dengan masyarakat kelas menengah ke bawah yang juga kaum buruh, di mana mereka mendapatkan gaji di bawah UMR hingga mendapatkan perilaku atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan seperti di PHK dan lain sebagainya. Begitu, dan kini massa buruh nampaknya sedang beristirahat, sedang mengumpulkan tenaga lagi, sedang makan siang, dan juga sedang ibadah sholat zuhur, dan nanti akan dilanjutkan lagi sekitar pukul kurang lebih 12.30 hingga waktu yang memang belum akan disampaikan kapan berakhirnya, mungkin pukul 16 atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan dari laporan yang kami terima sudah hadir di lokasi Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan jajaran dari Partai Buruh, tinggi-tinggi Partai Buruh. Dan untuk kondisi jalan sendiri, situasi lalu lintas sendiri, memang arah ke Jakarta Barat, lebih tepatnya ke arah Selipi, itu sudah ditutup dari Senayan begitu, dan semua kendaraan roda 4 itu memasuki jalan tol yang berada di samping Jalan Gatot Subroto ini. Belum diketahui kapan penutupan jalan ini akan berakhir atau akan dibuka kembali begitu. Dan situasi di dalam gedung DPR RI pun juga sepi dari para pegawai, dan juga tidak tampak para anggota dewan yang melaksanakan rapat-rapat sebagaimana pada hari-hari biasanya begitu. Kira-kira itu yang dapat disampaikan dalam laporan live Tribun News pada hari ini.
langsung dari depan gedung DPR MPR RI. Kembali ke studio dan terima kasih. Mata-mata kita lakukan karena kecintaan kita terhadap negeri ini. Perjuangan buruh Indonesia bersama dengan KSPPB tak kenal lelah, tak kenal waktu. Pantang menyerah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, lawan! Lawan! Dan yang ketiga, alasan paling penting lagi. Bapak Prabowo sangat pro rakyat. Di akhir-akhir pidatonya pasti pro rakyat. Pak Prabowo menginginkan kita merdeka dari kemiskinan. Apa intinya kawan-kawan? Kita punya upah layak, punya upah tinggi. Sebanyak 4 pelajar diamankan oleh aparat kepolisian saat hendak bergabung dalam aksi demonstrasi para buruh di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Kamis 28 Agustus siang. Berdasarkan pantauan di lapangan, sekira pukul 11.30 WIB tadi, ratusan massa buruh dari berbagai elemen sudah mulai berdatangan dan juga melakukan long march dari depan gedung TVRI menuju Jalan Gatot Subroto mengarah ke gedung DPR RI. Lalu di tengah kerumunan, tampak ada 3 pelajar yang mengenakan pakaian bebas namun rapi. Gerak-gerik mereka yang tampak ragu-ragu kemudian menarik perhatian dari aparat kepolisian. Kemudian ada seorang polisi yang langsung menghampiri dan juga meminta keterangan singkat dari ketiganya terkait tujuan mereka mengikuti aksi tersebut. Tidak lama dari itu, 3 pelajar tersebut kemudian digiring menjauh dari lokasi aksi dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, seorang pelajar lain juga diamankan di sekitar lokasi demonstrasi. Ia bahkan mengenakan seragam sekolah yang dilapisi jaket abu-abu. 3 petugas kemudian langsung menggiring pelajar tersebut dari kerumunan. Adapun hingga siang hari, aparat kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi adanya pelajar yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Syams Indradi menyampaikan bahwa sejak pagi hari ada sebanyak 120 pelajar dari berbagai daerah yang diamankan saat hendak menuju ke kompleks parlemen. Mereka diduga akan ikut serta dalam aksi buruh di depan gedung DPR. Dari hasil interogasi, para pelajar tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai aksi dari media sosial dan terprovokasi untuk ikut serta. Ada juga menyoroti bahwa sebagian besar pelajar tersebut tidak meminta izin pada orang tua dan juga bolos dari sekolah. Bahkan, beberapa dari mereka yang diamankan masih mengenakan seragam. Adapun selain pelajar, polisi juga turut mengamankan puluhan pemuda saat tiba di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis siang. Untuk diketahui bahwa Stasiun Palmerah ini merupakan stasiun KRL terdekat dari gedung DPR RI. Kurang lebih ada 30 pemuda yang diamankan oleh polisi yang mereka hendak mengikuti aksi demonstrasi buruh di depan gedung DPR RI. Para pemuda tersebut juga diketahui membawa sejumlah barang mencurigakan seperti petasan dan juga perlengkapan untuk mengantisipasi gas air mata. Dari pantauan di lokasi, tepatnya di Stasiun Palmerah, sekira pukul 10:30 tadi, juga ada sejumlah pelajar yang diamankan. Bahkan mereka juga masih mengenakan seragam sekolah putih abu-abu. Saat ini, para pelajar ataupun para pemuda yang diamankan tersebut kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Adapun dari informasi yang beredar bahwa sebagian besar pemuda tersebut berasal dari Tangerang, Parung, dan juga Jakarta Selatan. Petugas menemukan petasan dan juga perlengkapan lainnya saat melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh para pemuda tersebut. Selain membawa barang-barang itu, beberapa dari mereka juga diketahui tergabung dalam grup percakapan WhatsApp yang berisi pesan-pesan provokatif. Sebagian dari pemuda yang diamankan diketahui bukanlah pelajar.
itu kasih aja, kasih, angkat, kasih. Awas, jangan. Udah, kasih. Udah, kasih. Kini bola itu telah sampai di DPR RI. Oleh semangat berjuang kawan-kawan. Mata-mata kita lakukan karena kecintaan kita terhadap negeri ini. Perjuangan buruh Indonesia bersama dengan KSPPB tak kenal lelah, tak kenal waktu. Pantang menyerah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, lawan! Dan yang ketiga, alasan paling penting lagi, Bapak Prabowo sangat pro rakyat. Di akhir-akhir pidatonya pasti pro rakyat. Pak Prabowo menginginkan kita merdeka dari kemiskinan. Apa yang kawan-kawan? Kita punya upah layak, punya upah tinggi. Kan waktunya mepet ya. Dia ada 3 alasan kawan-kawan. Jangan ada keraguan-raguan lagi. Ketika ada instruksi organisasi, itu instruksi dari Serikat Pekerja atau dari Partai Buruh, jangan ragu-ragu kita lagi turun ke jalan. Ini merupakan situasi di dalam area gedung, maksudnya di area gedung DPR RI, yang tepatnya di parkiran, terpantau lengang atau tidak banyak kendaraan yang diparkir di sana. Ini juga termasuk imbas dari imbauan kepada para pegawai DPR RI untuk bekerja dari rumah pada Kamis 28 Agustus seiring dengan adanya aksi demonstrasi buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat yang dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan. Selain parkiran yang sepi, saat ini pengamanan di gedung DPR RI juga diperketat sejak pagi tadi. Imbauan terkait dengan bekerja dari rumah untuk para pegawai DPR RI ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 2797/Sekjen/08/2025 tertanggal 27 Agustus yang beredar pada Kamis pagi tadi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus atau pada hari ini. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membenarkan adanya imbauan WFH untuk para pegawai DPR. Menurut Saroni, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya.
jangan melewati. Tribuners, saat ini masa buruh di depan kantor DPR RI di Senen, Jakarta sudah mulai meninggalkan lokasi, dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribunnews, ada Dwi Putra Kesuma di sana yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Baik, Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa saat ini situasi di kawasan depan gerbang DPR mulai terpantau lengang, yang mana masa aksi buruh sudah mulai membubarkan diri. Namun demikian, pantauan di lokasi jalan Gatot Subroto yang menuju ke arah gerbang DPR masih ditutup dan belum bisa dilintasi oleh pengendara, baik pengendara roda 2 ataupun roda 4. Pantauan di lokasi juga masa buruh mulai kembali ke mobil-mobil atau mungkin kendaraan yang mengangkut mereka dari titik awal hingga sampai ke lokasi aksi, dan kini mereka juga sudah mulai kembali ke kantong-kantong parkir yang mana kendaraan yang mereka gunakan untuk sampai di sini terparkir di kantong parkir tersebut yang ada di kawasan Senayan hingga jalan raya depan Kemenpora. Nampak juga sejumlah petugas kepolisian dari Brimob dan polisi lalu lintas masih berjaga di sekitar lokasi. Pada aksi ini juga petugas kepolisian sempat mengamankan sejumlah pelajar yang hendak mengikuti aksi buruh ini. Jumlah pelajar tersebut diamankan untuk mencegah adanya kericuhan seperti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 lalu. Kita akan lihat langsung situasi terkini di depan persis pintu gerbang DPR.
Sehat selalu abangku. Semangat berjuang, kita sama-sama berjuang. Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Aku operasi tolak opah murah. Aksi damai KSPI Indonesia. Orang mana itu? Pulang, pulang, pulang. Sudah pulang. Pulang, pulang. Tunggu di situ, guru Suci. Ayo pulang. Bang Andi, stop dulu Bang Andi. Ya, ini ada yang
Ini merupakan situasi terkini di depan gedung DPR RI Jakarta. Saat ini massa buruh sudah mulai meninggalkan lokasi. Tadi dengan cara berjalan kaki, jelang pukul 12:30 siang. Tidak hanya massa buruh, mobil komando juga mulai meninggalkan area. Adapun seiring dengan pergerakan para buruh tersebut, ruas Jalan Gatot Subroto ini sudah mulai dibuka, namun hanya untuk baru ada sepeda motor yang melintas. Di saat yang bersamaan, petugas keamanan dari DPR RI, polisi hingga TNI juga masih berjaga di sekitar lokasi aksi. Adapun sebelumnya Tribuners, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyampaikan di hadapan para buruh bahwa mereka tengah menyiapkan aksi mogok nasional meskipun aksi unjuk rasa pada hari ini berlangsung kondusif. Menurut Said Iqbal, aksi yang berlangsung di kawasan DPR RI hari ini merupakan aksi damai yang mengedepankan dialog bersama termasuk dengan mahasiswa. Adapun sebelumnya sempat diklaim bahwa buruh yang mengikuti aksi ini jumlahnya mencapai 10.000 orang. Selain di Jakarta, aksi demo buruh ini juga berlangsung di sejumlah daerah. Saat ini di depan gedung DPR RI, orang-orang sudah mulai membubarkan diri termasuk dari massa buruh itu sendiri. Tadi Tribuners sekitar pukul 10 pagi massa buruh berdatangan ke lokasi dengan membawa atribut mereka masing-masing. Dan saat ini sorry bang, kita mau jalan awan. Oh, bikin laporan apa bang? Handphone peserta aksi berarti pas lagi demo. Oh, siap. Banyak atau cuma satu? Oh, yang ketahuan 3. Oh. Hilangnya itu memang terjatuh atau mungkin ada copet sih, Pak? Oh, yang tadi sempat diamanin itu ya? Siap. Siap, hati-hati, Pak. Baik, Tribuners, bisa saya jelaskan bahwa memang tadi sempat ada copet yang diamankan oleh massa aksi dan sebelumnya memang sudah ada beberapa peserta aksi yang kehilangan gawainya atau handphonenya dan setelahnya diamankanlah seorang copet tersebut. Copet yang diamankan tersebut juga sempat menjadi sasaran bulan-bulanan emosi peserta aksi sebelum akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian. Jelang aksi demo pada pukul 12 siang nanti, saat ini para buruh melakukan aksi long march atau berjalan kaki dari titik kumpul mereka di depan gedung TVRI di Senayan, Jakarta menuju depan gedung DPR RI. Mereka tentunya membawa sejumlah atribut bendera, serikat buruh, dan juga spanduk tuntutan. Satu di antaranya adalah masa aksi ini, mereka membawa bendera mereka berwarna merah dan juga massa sendiri mengenakan pakaian gelap. Sebelumnya massa dari berbagai federasi ataupun
organisasi sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR MPR RI dan sudah mulai menyuarakan aspirasi mereka. Mereka membawa atribut bendera dan juga mulai menyuarakan yel-yel ataupun tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat. Satu di antaranya adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Saat ini, mobil komando di lokasi juga sudah mulai menyampaikan orasi oleh orator dari pihak buruh sendiri. Dari pihak buruh yang mengikuti aksi ini berasal dari Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal. Ini merupakan situasi di dalam area gedung, maksudnya di area gedung DPR RI, yang tepatnya di parkiran terpantau lengang atau tidak banyak kendaraan yang diparkir di sana. Ini juga termasuk imbas dari imbauan kepada para pegawai DPR RI untuk bekerja dari rumah pada Kamis 28 Agustus seiring dengan adanya aksi demonstrasi buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat yang dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan. Selain parkiran yang sepi, saat ini pengamanan di gedung DPR RI juga diperketat sejak pagi tadi. Imbauan terkait dengan bekerja dari rumah untuk para pegawai DPR RI ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 2797/Sekjen _08/2025 tertanggal 27 Agustus yang beredar pada Kamis pagi tadi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus atau pada hari ini. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membenarkan adanya imbauan WFH untuk para pegawai DPR. Menurut Saroni, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Sekali lagi peserta masa aksi dengan melewati
dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini kamu mau dipergi dari mana? Terus masuk Satgas, masuk di belakang mobil komando. Kiri di dalam jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini kamu mau dipergi dari mana? Terus masuk Satgas, masuk di belakang mobil komando. Saat ini massa buruh dari KSPPB sudah berdatangan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti jalannya aksi demo pada siang hari ini. Mereka membawa atribut seperti spanduk berisi tuntutan, kemudian juga ada bendera berwarna oranye yang merupakan simbol dari federasi mereka masing-masing. Para buruh ini mengenakan pakaian serba hitam serta juga menggunakan penutup kepala warna merah. Saat ini sudah mulai dilakukan orasi di mobil komando yang sudah tadi datang lebih dulu untuk nantinya menyampaikan aspirasi para buruh. Yang paling utama adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Para buruh ini menuntut agar UMR pada tahun 2026 naik sebesar 8,5% hingga 10,5%. Adapun terkait dengan tuntutan para buruh ini, selain menuntut penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah, mereka juga menuntut untuk stop PHK, lalu ada reformasi pajak perburuhan, kemudian menuntut mensahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan RUU perampasan aset, dan juga revisi RUU pemilu. Aksi demo hari ini diikuti oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kemudian ada Partai Buruh, dan juga Serikat Buruh dari gabungan sejumlah federasi. Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya pada Rabu 27 Agustus mengatakan bahwa gerakan ini diberi nama Holstum. Said menyebut aksi ini sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja. Said juga memastikan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan secara damai. Selain di Jakarta, aksi demo juga dilakukan para buruh di sejumlah daerah seperti Semarang, Surabaya, kemudian ada di Batam, Kepulauan Riau. Saat ini di depan gedung DPR MPR RI sudah mulai dipenuhi oleh massa. Mereka membawa tuntutan dan juga membawa sejumlah atribut terkait dengan aksi demo ini. Selain massa buruh, juga terpantau ada para pedagang kaki lima yang nantinya akan menjajakan makanan mereka dan juga mendukung jalannya aksi demo ini.
Satgas PSPI Departemen Guru. Sekali lagi peserta masa aksi dengan melewati Jelang aksi demo pada pukul 12 siang nanti, saat ini para buruh melakukan aksi long march atau berjalan kaki dari titik kumpul mereka di depan gedung TVRI di Senayan, Jakarta menuju depan gedung DPR RI. Mereka tentunya membawa sejumlah atribut bendera, serikat buruh, dan juga spanduk tuntutan. Satu di antaranya adalah masa aksi ini, mereka membawa bendera mereka berwarna merah dan juga massa sendiri mengenakan pakaian gelap. Sebelumnya massa dari berbagai federasi ataupun organisasi sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR MPR RI dan sudah mulai menyuarakan aspirasi mereka. Mereka membawa atribut bendera dan juga mulai menyuarakan yel-yel ataupun tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat, atau diantaranya adalah penghapusan outsourcing dan juga menolak upah murah. Saat ini mobil komando di lokasi juga sudah mulai menyampaikan orasi oleh orator dari pihak buruh sendiri. Dari pihak buruh yang mengikuti aksi ini berasal dari Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal.
sampai di DPR RI. Kini bola itu sampai di DPR RI. Oleh semangat berjuang kawan-kawan. Mata-mata kita lakukan karena kecintaan kita terhadap negeri ini. Perjuangan buruh Indonesia bersama dengan KSPPB tak kenal lelah, tak kenal waktu. Pantang menyerah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, lawan! Lawan! Dan yang ketiga, alasan paling penting lagi. Bapak Prabowo sangat pro rakyat. Di akhir-akhir pidatonya pasti pro rakyat. Bapak Prabowo menginginkan kita merdeka dari kemiskinan. Apa yang kawan-kawan? Kita punya upah layak, punya upah tinggi. Kan waktunya mepet ya. Dia ada 3 alasan kawan-kawan. Jangan ada keraguan-raguan lagi. Ketika ada instruksi organisasi, itu instruksi dari Serikat Pekerja atau dari Partai Buruh, jangan ragu-ragu kita lagi turun ke jalan. Saya sampaikan bahwa saat ini situasi di kawasan depan gerbang DPR mulai terpantau lengang, yang mana masa aksi buruh sudah mulai membubarkan diri. Namun demikian, pantauan di lokasi jalan Gatot Subroto yang menuju ke arah gerbang DPR masih ditutup dan belum bisa dilintasi oleh pengendara, baik pengendara roda 2 ataupun roda 4. Pantauan di lokasi juga masa buruh mulai kembali ke mobil-mobil atau mungkin kendaraan yang mengangkut mereka dari titik awal hingga sampai ke lokasi aksi, dan kini mereka juga sudah mulai kembali ke kantong-kantong parkir yang mana kendaraan yang mereka gunakan untuk sampai di sini terparkir di kantong parkir tersebut yang ada di kawasan Senayan hingga Jalan Raya depan Kemenpora. Nampak juga sejumlah petugas kepolisian dari Brimob dan polisi lalu lintas masih berjaga di sekitar lokasi. Pada aksi ini juga petugas kepolisian sempat mengamankan sejumlah pelajar yang hendak mengikuti aksi buruh ini. Jumlah pelajar tersebut diamankan untuk mencegah adanya kericuhan seperti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 lalu.
Kita akan lihat langsung situasi terkini di depan betis pintu gerbang DPR. Ini merupakan situasi di dalam area gedung, maksudnya di area gedung DPR RI, yang tepatnya di parkiran, terpantau lengang atau tidak banyak kendaraan yang diparkir di sana. Ini juga termasuk imbas dari imbauan kepada para pegawai DPR RI untuk bekerja dari rumah pada Kamis 28 Agustus seiring dengan adanya aksi demonstrasi buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat yang dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan. Selain parkiran yang sepi, saat ini pengamanan di gedung DPR RI juga diperketat sejak pagi tadi. Imbauan terkait dengan bekerja dari rumah untuk para pegawai DPR RI ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 2797/Sekjen _08/2025 tertanggal 27 Agustus yang beredar pada Kamis pagi tadi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus atau pada hari ini. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan gedung DPR RI. Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga membenarkan adanya imbauan WFH untuk para pegawai DPR. Menurut Saroni, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Dari Satgas PSPI Depan Teguh. Sekali lagi peserta masa aksi dengan melewati udah. Ke kiri 3 langkah jalan. Dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Ini bakal mau dipakai dari mana? Terus masuk Satgas, masuk di belakang mobil komando. Ke kiri 3 langkah jalan.
dilarang masuk brigadirnya dari Satgas. Saat ini Tribuners di dekat lokasi gedung DPR RI di Senayan Jakarta, massa buruh sudah membubarkan diri tadi sekira pukul 12:30 hingga 1 siang. Kemudian setelah massa buruh membubarkan diri, sejumlah petugas kebersihan atau petugas PPSU membersihkan sampah. Namun beberapa saat kemudian sejumlah rombongan mahasiswa dari berbagai kampus mulai berdatangan untuk menggantikan massa buruh. Massa dari mahasiswa ini datang dengan menggunakan angkot, kemudian ada yang menggunakan bus kecil, mereka datang bahkan sampai menaiki atap bis. Mereka juga turut membawa sejumlah atribut seperti bendera dalam aksi demo ini. Belum diketahui apa yang jadi tuntutan dari mahasiswa dalam aksi demo kali ini. Banyak dari mereka yang membawa atau menggunakan alma mater dari kampus masing-masing ataupun baju identitas dari kampus mereka masing-masing. Saat para mahasiswa ini tiba di area gedung DPR RI, mereka turut menyanyikan yel-yel. Adapun untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners tadi sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Video yang Anda saksikan di layar ini merupakan sejumlah mahasiswa yang datang setelah massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI membubarkan diri. Massa dari mahasiswa saat ini sudah berkumpul di dekat area gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka datang dengan menggunakan sejumlah kendaraan seperti bus, lalu angkot T19 jurusan Depok Rambutan, kemudian ada juga yang menggunakan sepeda motor. Beredar informasi bahwa mahasiswa yang datang ini berasal dari kampus UP, kemudian ISIP, lalu juga dari Unindra. Belum diketahui apa yang dibawa dalam aksi demo ini. Mereka juga turut membawa atribut seperti bendera dan juga menyanyikan yel-yel ketika
menuju gedung DPR RI. Tadi sebelum mahasiswa datang atau menuju ke gedung DPR RI, polisi sempat mengamankan sejumlah pelajar. Tadi kurang lebih ada 4 pelajar yang diamankan oleh petugas saat hendak bergabung dalam aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Kamis 28 Agustus hari ini. Adapun mereka bahkan ada yang masih mengenakan seragam dan juga ada juga yang mengenakan pakaian bebas namun rapi. Mereka diamankan karena gerak-gerik yang tampak meragukan dan juga menarik perhatian dari petugas kepolisian. Polisi kemudian menghampiri para pelajar tersebut, kemudian menanyakan maksud tujuan mereka. Setelah itu, para pelajar tersebut digiring menjauh dari lokasi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Adapun hingga siang tadi, Tribuners, polisi berjaga di sekitaran lokasi gedung DPR RI untuk mengantisipasi kedatangan para pelajar. Sebelumnya, polisi telah menyekat ataupun mencegat sebanyak kurang lebih 120 pelajar dari berbagai daerah yang ikut atau hendak mengikuti aksi unjuk rasa buruh di depan gedung parlemen. Mereka diamankan untuk mengantisipasi
adanya aksi perusakan seperti yang terjadi pada aksi demo Senin 25 Agustus kemarin. Dari hasil interogasi, para pelajar tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai aksi ini dari media sosial dan terprovokasi untuk ikut serta. Mereka juga mengaku tidak meminta izin kepada orang tua dan juga bolos dari sekolah. Saat ini Tribuners, di dekat lokasi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, massa buruh sudah membubarkan diri tadi sekira pukul 12:30 hingga 1 siang. Kemudian setelah massa buruh membubarkan diri, sejumlah petugas kebersihan atau petugas PPSU membersihkan sampah. Namun beberapa saat kemudian sejumlah rombongan mahasiswa dari berbagai kampus mulai berdatangan untuk menggantikan massa buruh. Massa dari mahasiswa ini datang dengan menggunakan angkot, kemudian ada yang menggunakan bus kecil, mereka datang bahkan sampai menaiki atap bis. Mereka juga turut membawa sejumlah atribut seperti bendera dalam aksi demo ini. Belum diketahui apa yang jadi tuntutan dari mahasiswa dalam aksi demo kali ini. Banyak dari mereka yang membawa atau menggunakan alma mater dari kampus masing-masing ataupun baju identitas dari kampus mereka masing-masing. Saat para mahasiswa ini tiba di area gedung DPR RI, mereka turut menyanyikan yel-yel. Adapun untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners, tadi sudah dibuka oleh pihak kepolisian.
Aksi unjuk rasa buruh tadi berlangsung cukup singkat. Sejumlah buruh tadi tiba di gedung DPR RI sekira pukul 10 pagi, kemudian membubarkan diri sekira pukul 1 siang. Para buruh tersebut diminta untuk kembali ke wilayahnya masing-masing untuk kembali menggelar aksi depan kantor kepala daerah. Adapun Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam aksi demonstrasi tadi tidak ada satupun wakil rakyat ataupun wakil DPR, anggota DPR yang bersedia menerima delegasi dari Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk dari KSPI. Meski begitu, Said Iqbal menyatakan bahwa dirinya tidak masalah atas ketidakhadiran dari pihak wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi dari para buruh. Adapun dalam aksi ini ada 6 tuntutan yang dibawa oleh para buruh, yaitu ada permintaan untuk menghapus sistem outsourcing dan menghentikan praktik upah murah, menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, mencabut PP 35 tahun 2021 sesuai putusan MK, lalu stop PHK massal, reformasi pajak, kemudian mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Jalan aja, Bu. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Jalan aja, Bu. Setelah tadi massa dari mahasiswa berdatangan ke gedung DPR RI menggunakan kendaraan, saat ini massa melakukan long march menuju depan gedung DPR RI. Tampak dalam video, massa mahasiswa ini mengenakan alma mater warna biru, kemudian juga ada membawa atribut berisi protes. Mereka juga terus membawa bendera merah putih ataupun bendera dari fakultas ataupun kampus masing-masing. Belum diketahui secara pasti terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa ini. Adapun tadi Tribuners telah lebih dulu digelar aksi demo dari para buruh, dari Partai Buruh, kemudian dari KSP ataupun dari Serikat Pekerja Indonesia. Aksi demo buruh tadi berlangsung damai, berlangsung tertib, dan tadi sudah bubar sekira pukul 1 siang. Dalam aksi demo buruh tadi, tidak ada perwakilan dari pihak DPR yang mendatangi para delegasi dari buruh.
ke gedung DPR RI menggunakan kendaraan. Saat ini massa melakukan long march menuju depan gedung DPR RI. Tampak dalam video, massa mahasiswa ini mengenakan alma mater warna biru, kemudian juga ada membawa atribut berisi protes. Mereka juga terus membawa bendera merah putih ataupun bendera dari fakultas ataupun kampus masing-masing. Belum diketahui secara pasti terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa ini. Adapun tadi Tribuners, telah lebih dulu digelar aksi demo dari para buruh, dari Partai Buruh, kemudian dari KSP ataupun dari Serikat Pekerja Indonesia. Aksi demo buruh tadi berlangsung damai, berlangsung tertib, dan tadi sudah bubar sekira pukul 1 siang. Dalam aksi demo buruh tadi, tidak ada perwakilan dari pihak DPR yang mendatangi para delegasi dari buruh. Ke gedung DPR RI menggunakan kendaraan. Saat ini massa melakukan long march menuju depan gedung DPR RI. Tampak dalam video, massa mahasiswa ini mengenakan alma mater warna biru, kemudian juga ada membawa atribut berisi protes. Mereka juga terus membawa bendera merah putih ataupun bendera dari fakultas ataupun kampus masing-masing. Belum diketahui secara pasti terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa ini. Adapun tadi Tribuners, telah lebih dulu digelar aksi demo dari para buruh, dari Partai Buruh, kemudian dari KSP ataupun dari Serikat Pekerja Indonesia. Aksi demo buruh tadi berlangsung damai, berlangsung tertib, dan tadi sudah bubar sekira pukul 1 siang. Dalam aksi demo buruh tadi, tidak ada perwakilan dari pihak DPR yang mendatangi para delegasi dari buruh.
Saat ini Tribuners, di dekat lokasi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, massa buruh sudah membubarkan diri tadi sekira pukul 12:30 hingga 1 siang. Kemudian setelah massa buruh membubarkan diri, sejumlah petugas kebersihan atau petugas PPSU membersihkan sampah. Namun beberapa saat kemudian sejumlah rombongan mahasiswa dari berbagai kampus mulai berdatangan untuk menggantikan massa buruh. Massa dari mahasiswa ini datang dengan menggunakan angkot, kemudian ada yang menggunakan bus kecil, mereka datang bahkan sampai menaiki atap bis. Mereka juga turut membawa sejumlah atribut seperti bendera dalam aksi demo ini. Belum diketahui apa yang jadi tuntutan dari mahasiswa dalam aksi demo kali ini. Banyak dari mereka yang membawa atau menggunakan alma mater dari kampus masing-masing ataupun baju identitas dari kampus mereka masing-masing. Saat para mahasiswa ini tiba di area gedung DPR RI, mereka turut menyanyikan yel-yel. Adapun untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners, tadi sudah dibuka oleh pihak kepolisian.
Video yang Anda saksikan di layar ini merupakan sejumlah mahasiswa yang datang setelah masa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI membubarkan diri. Masa dari mahasiswa saat ini sudah berkumpul di dekat area gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka datang dengan menggunakan sejumlah kendaraan seperti bus, lalu angkot T19 jurusan Depok Rambutan. Kemudian ada juga yang menggunakan sepeda motor. Beredar informasi bahwa mahasiswa yang datang ini berasal dari kampus UP, kemudian ISIP, lalu juga dari Unindra. Belum diketahui apa yang dibawa dalam aksi demo ini. Mereka juga turut membawa atribut seperti bendera dan juga menyanyikan yel-yel ketika menuju gedung DPR RI. Polisi sempat mengamankan sejumlah pelajar. Tadi kurang lebih ada 4 pelajar yang diamankan oleh petugas saat hendak bergabung dalam aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Kamis 28 Agustus hari ini. Adapun mereka bahkan ada yang masih mengenakan seragam dan juga ada juga yang mengenakan pakaian bebas namun rapi. Mereka diamankan karena gerak-gerik yang tampak meragukan dan juga menarik perhatian dari petugas kepolisian. Polisi kemudian menghampiri para pelajar tersebut, kemudian menanyakan maksud tujuan mereka. Setelah itu, para pelajar tersebut digiring menjauh dari lokasi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Adapun hingga siang tadi, Tribuners, polisi berjaga di sekitaran lokasi gedung DPR RI untuk mengantisipasi kedatangan para pelajar. Sebelumnya, polisi telah menyekat ataupun mencegat sebanyak kurang lebih 120 pelajar dari berbagai daerah yang ikut atau hendak mengikuti aksi unjuk rasa buruh di depan gedung parlemen. Mereka diamankan untuk mengantisipasi adanya aksi perusakan seperti yang terjadi pada aksi demo Senin 25 Agustus kemarin. Dari hasil interogasi, para pelajar tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai aksi ini dari media sosial dan terprovokasi untuk ikut serta. Mereka juga mengaku tidak meminta izin kepada orang tua dan juga bolos dari sekolah.
Aksi unjuk rasa buruh tadi berlangsung cukup singkat. Sejumlah buruh tadi tiba di gedung DPR RI sekitar pukul 10 pagi, kemudian membubarkan diri sekitar pukul 1 siang. Para buruh tersebut diminta untuk kembali ke wilayahnya masing-masing untuk kembali menggelar aksi depan kantor kepala daerah. Adapun Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam aksi demonstrasi tadi tidak ada satupun wakil rakyat ataupun wakil DPR, anggota DPR yang bersedia menerima delegasi dari Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk dari KSPI. Meski begitu, Said Iqbal menyatakan bahwa dirinya tidak masalah atas ketidakhadiran dari pihak wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi dari para buruh. Adapun dalam aksi ini ada 6 tuntutan yang dibawa oleh para buruh, yaitu ada permintaan untuk menghapus sistem outsourcing dan menghentikan praktik upah murah, menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, mencabut PP 35 tahun 2021 sesuai putusan MK, lalu stop PHK massal, reformasi pajak, kemudian mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Jalan aja, Bud. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Ke gedung DPR RI menggunakan kendaraan. Saat ini massa melakukan long march menuju depan gedung DPR RI. Tampak dalam video, massa mahasiswa ini mengenakan alma mater warna biru, kemudian juga ada membawa atribut berisi protes. Mereka juga terus membawa bendera merah putih ataupun bendera dari fakultas ataupun kampus masing-masing. Belum diketahui secara pasti terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa ini. Adapun tadi Tribuners telah lebih dulu digelar aksi demo dari para buruh, dari Partai Buruh, kemudian dari KSP ataupun dari Serikat Pekerja Indonesia. Aksi demo buruh tadi berlangsung damai, berlangsung tertib, dan tadi sudah bubar sekira pukul 1 siang. Dalam aksi demo buruh tadi, tidak ada perwakilan dari pihak DPR yang mendatangi para delegasi dari buruh.
dan penyampaian pendapatnya dengan tertib. Saat ini Tribuners, di dekat lokasi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, massa buruh sudah membubarkan diri tadi sekira pukul 12:30 hingga 1 siang. Kemudian setelah massa buruh membubarkan diri, sejumlah petugas kebersihan atau petugas PPSU membersihkan sampah. Namun beberapa saat kemudian sejumlah rombongan mahasiswa dari berbagai kampus mulai berdatangan untuk menggantikan massa buruh. Massa dari mahasiswa ini datang dengan menggunakan angkot, kemudian ada yang menggunakan bus kecil, mereka datang bahkan sampai menaiki atap bis. Mereka juga turut membawa sejumlah atribut seperti bendera dalam aksi demo ini. Belum diketahui apa yang jadi tuntutan dari mahasiswa dalam aksi demo kali ini. Banyak dari mereka yang membawa atau menggunakan alma mater dari kampus masing-masing ataupun baju identitas dari kampus mereka masing-masing. Saat para mahasiswa ini tiba di area gedung DPR RI, mereka turut menyanyikan yel-yel. Adapun untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners, tadi sudah dibuka oleh pihak kepolisian.
polisi sempat mengamankan sejumlah pelajar. Tadi kurang lebih ada 4 pelajar yang diamankan oleh petugas saat hendak bergabung dalam aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Kamis 28 Agustus hari ini. Adapun mereka bahkan ada yang masih mengenakan seragam dan juga ada yang mengenakan pakaian bebas namun rapi. Mereka diamankan karena gerak-gerik yang tampak meragukan dan juga menarik perhatian dari petugas kepolisian. Polisi kemudian menghampiri para pelajar tersebut, kemudian menanyakan maksud tujuan mereka. Setelah itu, para pelajar tersebut digiring menjauh dari lokasi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Adapun hingga siang tadi, Tribuners, polisi berjaga di sekitaran lokasi gedung DPR RI untuk mengantisipasi kedatangan para pelajar. Sebelumnya, polisi telah menyekat ataupun mencegat sebanyak kurang lebih 120 pelajar dari berbagai daerah yang ikut atau hendak mengikuti aksi unjuk rasa buruh di depan gedung parlemen. Mereka diamankan untuk mengantisipasi adanya aksi perusakan seperti yang terjadi pada aksi demo Senin 25 Agustus kemarin. Dari hasil interogasi, para pelajar tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai aksi ini dari media sosial dan terprovokasi untuk ikut serta. Mereka juga mengaku tidak meminta izin kepada orang tua dan juga bolos dari sekolah. Aksi unjuk rasa buruh tadi berlangsung cukup singkat. Sejumlah buruh tadi tiba di gedung DPR RI sekitar pukul 10 pagi, kemudian membubarkan diri sekitar pukul 1 siang. Para buruh tersebut diminta untuk kembali ke wilayahnya masing-masing untuk kembali menggelar aksi depan kantor kepala daerah. Adapun Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam aksi demonstrasi tadi tidak ada satupun wakil rakyat ataupun wakil DPR, anggota DPR yang bersedia menerima delegasi dari Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk dari KSPI. Meski begitu, Said Iqbal menyatakan bahwa dirinya tidak masalah atas ketidakhadiran dari pihak wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi dari para buruh. Adapun dalam aksi ini ada 6 tuntutan yang dibawa oleh para buruh, yaitu ada permintaan untuk menghapus sistem outsourcing dan menghentikan praktik upah murah, menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, mencabut PP 35 tahun 2021 sesuai putusan MK, lalu stop PHK massal, reformasi pajak, kemudian mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Oke, kita mulai jalan pelan-pelan ya.
untuk dapat melaksanakan aksi dan penyampaian pendapatnya dengan tertib. Dulu kameranya kata-kata kayak kerja. Teman-teman karena
untuk dapat melaksanakan aksi dan penyampaian pendapatnya dengan tertib. Dulu kameranya kata-kata kayak gitu ya. Mantap banget karena ada kata gambar gitu. Kita rapiin dulu barisan kita kawan. Jangan sampai kita berpecah kawan. Sampai orang untuk dapat melaksanakan aksi dan penyampaian pendapatnya dengan tertib. Dulu kameranya kata-kata kayak gitu ya.
Saat ini Tribuners di dekat lokasi gedung DPR RI di Senayan Jakarta, massa buruh sudah membubarkan diri tadi sekira pukul 12:30 hingga 1 siang. Kemudian setelah massa buruh membubarkan diri, sejumlah petugas kebersihan atau petugas PPSU membersihkan sampah. Namun beberapa saat kemudian sejumlah rombongan mahasiswa dari berbagai kampus mulai berdatangan untuk menggantikan massa buruh. Massa dari mahasiswa ini datang dengan menggunakan angkot, kemudian ada yang menggunakan bus kecil, mereka datang bahkan sampai menaiki atap bis. Mereka juga turut membawa sejumlah atribut seperti bendera dalam aksi demo ini. Belum diketahui apa yang jadi tuntutan dari mahasiswa dalam aksi demo kali ini. Banyak dari mereka yang membawa atau menggunakan alma mater dari kampus masing-masing ataupun baju identitas dari kampus mereka masing-masing. Saat para mahasiswa ini tiba di area gedung DPR RI, mereka turut menyanyikan yel-yel. Adapun untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners tadi sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Tribuners, setelah demo buruh berakhir, gedung DPR RI kini sudah mulai digeruduk oleh gelombang massa yang lebih besar daripada kelompok buruh sebelumnya yang datang dari kelompok mahasiswa. Ratusan mahasiswa terpantau sudah mulai memadati gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025 untuk bersiap melakukan aksi demo. Namun diketahui pada aksi demo kali ini, mahasiswa tampaknya terbelah. Ada yang melaksanakan demo pada hari ini, tepatnya pada Senin. Selasa 28 Agustus. Kamis 28 Agustus 2025 dan ada pula yang sudah dimulai sebelumnya pada Senin 25 Agustus. Terkait aksi demo hari ini, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indraprasta PGRI sudah mendatangi gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam aksi demo kali ini, mereka akan menuntut soal pengesahan RUU perampasan aset. Hal ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktik korupsi di Indonesia yang makin banyak. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta, Ibtu Ruslan Basuki, demo sudah dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan koordinator lapangan yaitu Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. Namun polisi belum mendapatkan info dari mahasiswa lain yang akan melaksanakan demo pada hari ini. Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan. Sementara itu terkait demo itu, polisi juga mengerahkan ratusan personel untuk mengawal aksi unjuk rasa aliansi buruh dan mahasiswa, tepatnya di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat.
Tampak dari layar kaca Anda Tribuners, ini ratusan mahasiswa sudah mulai memadati gedung DPR RI dan juga banyak bendera-bendera yang dikibarkan dalam aksi demo kali ini. Bisa terlihat dari layar kaca Anda Tribuners, ini ratusan mahasiswa sudah mulai memadati gedung DPR RI. Banyak juga dari mereka yang mengibarkan bendera-bendera seperti bendera merah putih, ada juga yang mengibarkan bendera kampus masing-masing, bahkan juga ada yang mengibarkan bendera Palestina. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang membawa bendera yang saat ini tengah viral, yaitu bendera One Piece. Pula sejumlah mahasiswa mencoba untuk memanjati pagar gedung DPR RI dan sejumlah mahasiswa lainnya juga tampak mengangkat sebuah tongkat. Diketahui Tribuners, setelah demo buruh ini berakhir, gedung DPR RI dan juga MPR RI kini sudah mulai digeruduk oleh gelombang massa yang disebut-sebut lebih besar dari kelompok buruh sebelumnya. Ratusan mahasiswa seperti terpantau di lokasi ini sudah mulai memadati gedung dan siap untuk melakukan aksi demo. Diketahui pada unjuk rasa kali ini Tribuners, demonstran akan menuntut mengenai pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menikmati gajinya, tapi kerjanya yang bobrok, kawan-kawan. Yang kedua, segera dicek pemerintah mengevaluasi kinerja buruh anggotanya sebagai dosen. Jangan sampai dalam rekan-rekan kita hanya datang, duduk, diam, tanpa mewakilkan rakyatnya. Jangan sampai tanpa bukan tanpa alasan, kawan-kawan. Wakil kawan-kawan, jangan berpecah, kawan-kawan. Warga jangan berpecah, kawan-kawan. Kami membawa beberapa tuntutan, di antara yang pertama, mendesak ketua. Tuntutan ketiga, mendesak ketua DPR untuk segera memberikan transparansi untuk membagi para koruptor. Semangat, kawan-kawan. Karena undang-undang perampasan aset adalah salah satu. Untuk dapat melaksanakan aksi dan penyampaian pendapatnya dengan tertib. Untuk dapat melaksanakan aksi dan penyampaian pendapatnya dengan tertib. Tribuners, setelah demo buruh berakhir,
Gedung DPR RI kini sudah mulai digeruduk oleh gelombang massa yang lebih besar daripada kelompok buruh sebelumnya yang datang dari kelompok mahasiswa. Ratusan mahasiswa terpantau sudah mulai memadati gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025 untuk bersiap melakukan aksi demo. Namun diketahui pada aksi demo kali ini mahasiswa tampaknya terbelah. Ada yang melaksanakan demo pada hari ini, tepatnya pada Senin. Maksud kami Selasa 28 Agustus. Maksud kami Kamis 28 Agustus 2025 dan ada pula yang sudah dimulai sebelumnya pada Senin 25 Agustus. Terkait aksi demo hari ini, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indraprasta PGRI sudah mendatangi gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam aksi demo kali ini, mereka akan menuntut soal pengesahan RUU perampasan aset. Hal ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktik korupsi di Indonesia yang makin banyak. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta, Ibtu Ruslan Basuki, demo sudah dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan koordinator lapangan yaitu Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. Namun polisi belum mendapatkan info dari mahasiswa lain yang akan melaksanakan demo pada hari ini. Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan. Sementara itu terkait demo itu, polisi juga mengerahkan ratusan personel untuk mengawal aksi unjuk rasa Aliansi Buruh dan Mahasiswa, tepatnya di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Tampak dari layar kaca Anda Tribuners, ini ratusan mahasiswa sudah mulai memadati gedung DPR RI dan juga banyak bendera-bendera yang dikibarkan dalam aksi demo kali ini. Tribuners, ini ratusan mahasiswa sudah mulai memadati gedung DPR RI. Banyak juga dari mereka yang mengibarkan bendera-bendera seperti bendera merah putih. Ada juga yang mengibarkan bendera kampus masing-masing. Bahkan juga ada yang mengibarkan bendera Palestina. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang membawa bendera yang saat ini tengah viral, yaitu bendera One Piece. Pula sejumlah mahasiswa mencoba untuk memanjati pagar gedung DPR RI dan sejumlah mahasiswa lainnya juga tampak mengangkat sebuah tongkat.
Silakan sampaikan pendapat dengan tertib dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan. Pendapatnya. Silakan beraksi, sampaikan. Gojek juga banyak nih.